Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, jelang Ramadan harga beras di sejumlah daerah masih tinggi meski harga beras Bulog mengalami penurunan. Harga beras premium masih mencapai Rp18.000 per kilogramnya. Tingginya harga beras masih dirasakan oleh penjual dan pembeli di Pasar Curug Agung pada Larang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada hari Minggu. Di sini harga beras medium dijual dengan harga Rp16.000 per kilogram, sedangkan harga beras premium masih di angka Rp17 hingga Rp18.000 per kilogramnya. Kondisi ini pun dirasa memberatkan warga. Bu, berat nggak Bu dengan kondisi seperti ini Bu? Iya. Ibu dapat bantuan nggak bansos itu? Nggak dapat Ibu mah. Nggak dapat. Biasanya kalau harga beras itu berapa sih Bu? Biasanya kalau Ibu beli? 14.000. Nah, sekarang? Sekarang 16 paling hemat. Presiden Joko Widodo sempat menyatakan beras di pasar telah mengalami penurunan harga. Hal tersebut terjadi pada beras Bulog yang memiliki pasokan banyak. Iya, yang dari Thailand sama Pakistan sekarang yang turun dari Presiden. Kalau untuk beras lokal sendiri? Beras lokalnya masih mahal sih, turun cuma sedikit kayak 10.000, belum kayak Bulog gitu ya. Terkait kondisi tersebut, masyarakat berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga beras. Terlebih bulan Ramadan hanya tinggal beberapa hari lagi. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono iNews melaporkan. Jelang Ramadan harga daging terus meroket di Pasar Daging Kota Sibolga. Daging sapi dijual Rp160.000 per kilogramnya. Sedangkan di Pasar Panyabungan Mandailing Natal, Sumatera Utara, harga daging sapi mencapai Rp180.000 per kilogram. Para pedagang daging di Pasar Daging Dadakan Sibolga mengeluhkan sepinya pembeli lantaran tingginya harga jual daging. Sebagian masyarakat yang biasa membeli dalam jumlah kiloan, kini mulai mengurangi jumlah pembeliannya. Menurut para pedagang, kenaikan harga jual yang mencapai Rp160.000 per kilogram ini disebabkan berkurangnya pasokan dari pihak distributor atau peternak hewan sapi yang berada di luar daerah kota Sibolga. Hal serupa juga terjadi di Pasar Panyabungan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Harga daging kini mencapai Rp180.000 per kilogram dari semula hanya Rp140.000 per kilogram. Naiknya harga daging ini disebabkan tingginya permintaan seiring semakin dekatnya bulan puasa. Menurut pedagang, kenaikan harga daging terjadi hampir setiap hari dalam sepekan terakhir. Karena harganya mahal, terpaksa dibatasi juga ya? Dibatasi untuk kebutuhan lain kan? Yang lain ya. Apalagi yang mahal ini, selain daging? Kalau yang untuk hari ini cuma itu yang mencuat harganya. Selain daging, hampir seluruh kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga jelang bulan Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan. MNC Peduli menyalurkan ratusan buku bacaan kepada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau RPTRA Kebon Sirih, Jakarta. Beragamnya buku bacaan ini diharapkan bisa membentuk generasi anak bangsa yang cerdas. Anak-anak nampak antusias dan bersemangat saat membaca beragam buku yang diberikan MNC Peduli di RPTRA Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Program Generasi Cerdas Anak Bangsa MNC Peduli ini membagikan ratusan judul buku dalam rangka peringatan Hari Dongeng Sedunia. Fasilitas buku ini diharapkan dapat menambah semangat membaca anak untuk mewujudkan generasi bangsa yang cerdas. Harapannya adalah merangsang kepada anak-anak untuk datang kemari, ya terutama ya kita tidak membatasi, tapi seluruh masalah anak-anak di Jakarta bisa datang kemari membaca dengan beberapa buku yang kita siapin, termasuk buku dongeng, buku pelajaran, buku sejarah pun ada kita di sini. Yang pertama tentunya terima kasih dan penghargaan saya yang besar-besarnya buat MNC Peduli atas bantuannya berupa buku-buku untuk RPTRA Kebon Sirih yang mudah-mudahan bisa mewujudkan sesuai dengan tema menciptakan generasi emas buat anak-anak yang tinggal di sekitar RPTRA Kebon Sirih.
Bertambahnya buku bacaan disambut gembira anak-anak yang ingin menambah wawasan dan pengetahuan mereka. Bertambah ilmu, ketemu teman. Dapat buku baru juga nggak? Kamu dapat buku baru apa itu? Ini tentang bahasa Inggris, berasal dari Amerika Serikat. MNC Peduli juga memberikan pendidikan karakter dengan mengajak anak-anak mendengarkan dongeng. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Seorang jurnalis senior Belanda mencoba membangun persahabatan antara Indonesia dan Belanda melalui seni. Melalui Art in Motion, para seniman muda Indonesia dan Belanda diharap dapat berkolaborasi menciptakan karya seni. Bertempat di Komplek Kampus ISBI Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Dutch Art in Motion Team menggelar acara puncak kompetisi seni budaya yang diikuti 13 mahasiswa dari ISBI Bandung, ISBI Aceh, serta ISBI Surakarta pada Jumat sore. Berbagai seni ditampilkan mulai dari seni musik, seni rupa, fashion hingga fotografi. Melalui pertunjukan seni yang menggabungkan berbagai jenis musik, Anissa Retni Maharani berhasil menjadi pemenang di Art in Motion tahun ini. Ada senengnya, ada terharunya karena selama 2 bulan ini kami benar-benar menghabiskan waktu untuk fokus ke karya untuk final. Yang pertama mungkin lebih panjang durasinya terkait dengan Gening Musikal Raden Ajeng Kartini. Part paling capek adalah brainstorming, mencari ide dan gagasan, dan sekarang alhamdulillah semuanya sudah selesai, tapi bukan berarti stop sampai di sini. Diketahui pemenang kompetisi ini nantinya akan pergi ke Belanda pada September mendatang untuk berkolaborasi dengan para seniman Belanda sebagai bentuk hubungan kebudayaan antar dua negara. Bridge between Indonesia and Holland is a strong one, and that to achieve that bridge we need pillars, and the pillars are young art students. So the students in Holland and students in Indonesia, they're building a bridge together to come to a mutual artwork in 2025 when there's 80 years of independence in Indonesia. Sebelum acara puncak, Dutch Art in Motion Team telah menggelar workshop Colors of the Future pada 19 dan 20 Februari lalu. Workshop ini mengeksplorasi hubungan kebudayaan Indonesia-Belanda pada masa lalu, hari ini, dan masa depan. Dari Bandung, Jawa Barat, Sondi Agung, iNews melaporkan.